Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Para hadirin ikhwatu iman jamaah kajian Ahad Subuh Masjid Nurul Ilmi, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di subuh kali ini, di hari Ahad tanggal 5 Oktober 2025, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menghimpun kita kembali, mengumpulkan kita kembali di majelis ini, di masjid ini, untuk bersama-sama mengisi hari-hari yang Allah berikan kepada kita, mengisi nikmat usia yang masih Allah anugerahkan kepada kita sampai dengan subuh kali ini, dengan beribadah kepada Allah, dengan amal-amal yang soleh, yang mudah-mudahan segala ikhtiar, segala usaha, dan termasuk segala aktivitas yang kita lakukan senantiasa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sebelum saya masuk ke tema pagi hari ini, ada salah satu hadis Nabi yang menjelaskan kepada kita bahwa semua manusia menjual diri, ya. Walaupun konteks menjual diri itu biasanya dikonotasikan dengan sesuatu yang negatif. Jadi kalau kita mendengar kata menjual diri, maka pasti biasanya konteksnya atau persepsi kita sesuatu yang negatif. Padahal menjual diri itu belum tentu bermakna negatif, belum tentu memberikan pengertian yang buruk atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa, ya. Karena kata menjual diri ini adalah kata yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana yang pernah beliau sabdakan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nah, di hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan dengan bahasa menjual diri, ya. Bunyi hadisnya seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kullun nasi yaghdu fabayi'un nafsahu famutiquha au mubiquha. Kullun nasi, setiap manusia, yaghdu, memasuki waktu pagi, sapertos urang ayeuna itu hadirinnya. Setiap manusia memasuki waktu pagi, waktu subuh,
ya ketika dia bangun dari tidurnya ya persis we siga urang ayeuna gitu bunyi. Kita bangun subuh tadi rupi-rupinya aya nu ti jam 3 tos gugah tahajud salat malam, ada yang jam 3:30, ada yang jam 4, aya yang 4:30, aya nu can hudang keneh tapi ka ayeuna can hudang keneh aya gitu ya. Maka Nabi mengatakan setiap manusia kulun nasi, setiap manusia, tidak disebutkan pan di dia teh anu soleh atau henteu, tidak, yang beriman atau tidak, pokoknya mah anas itu manusia, setiap manusia yang ketika ada di waktu pagi hari, dalam arti dia mulai menjalani kehidupannya. Apa orang staratna teh tadi ibunya Pak tinggi mimiti ngawitan orang gugah alhamdulillahilladzi ahyana anbu ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ta eta teh aktivitas pertama yang kita lakukan ngadoa nya panta can nanaon can tuang can naon gitunya. Pertama yang kita lakukan adalah berdoa kanggo urang nu muslim gitu. Nah, setiap manusia memasuki waktu pagi, waktu subuh, ketika dia bangun mulai menjalani kehidupannya. Nah, Nabi mengatakan begini Pak, fabayiun nafsahu, maka ia bayana menjual nafsahu dirinya. Ya bayi mentekan menjual. Setiap manusia di waktu pagi maka dia menjual dirinya. Ya, jadi orang tadi Bapak Ibu sadayana gugah subuh teh kita mulai menjual diri. Ya, kita mulai menjadi orang yang menjual dirinya. Ya. Nah, karena dia menjual dirinya, cuma nanti pertanyaannya menjual diri teh naon maksudna teh ieu teh? Apakah sama persepsinya maknanya dengan menjual diri seperti yang biasanya kita dengar? Seperti tadi lamun kata menjual diri pasti goreng bunyi. Nah, sabab geus leuwih ti heula digunakeun untuk keburukan. Maaf ya, ieu mah yang lumrah, yang kata yang memang kita dengar ini dialamatkan biasanya pada mereka siapa Bu? Perempuan yang suka yang menjual dirinya, menjajakan dirinya. Kalau kata penyanyi Kapungkur Mas Abu, kupu-kupu malam jadinya. Kupu-kupu malam teh sanes hartosna anu salares napannya. Tapi apa Bu? Ya para wanita yang suka betul-betul menjual dirinya, ya menawarkan dirinya kepada orang lain. Pan gitu konteksnya teh Pak, ya. Menjual diri teh. Dia menjual dirinya dibayar gitu tah oleh orang yang membelinya gitu. Ya para pekerja komersial gitu ya. Ya dia nama di bahasana disederhanakeun padahal mah teu kudu disederhanakeun gue sebutnya ngarah ka kupingna memang ya bukan berarti kita menghina orangnya, tapi pekerjaannya itu bukan pekerjaan yang baik gitu. Sehingga korupsi jelemana naon Bu namina? Koruptor. Tong koruptor weh lah maling begitu. Maling uang rakyat gitulah korupsi lah nya. Ngan ku urang dibahasakeun bukan sederhanakeun. Teh menggunakan bahasa yang ngarah sopan gitu, ngarah menghargai korupsi, koruptor. Pan disebut koruptor main mangan jadi bangganya.
geus we sebut maling gitu. Koruptor teh panjang maling sarua nya. Ya. Maling uang rakyat gitu, itu ulah koruptor lahnya. Ngarah naon Bu? Ngarah era. Ya. Aya koruptor masa gagah gitu tanya. Tong koruptor maling gitu bangsat. Gitunya. Ngarah apa orang merasa dirinya memang melakukan perbuatan yang tercela gitu. Tasami sareng ieu iman. Nabi mengatakan fabaliun nafsahu, dia menjual dirinya. Mung Nabi menyebutkan ada dua kata lanjutannya. Famutiha. Nah, orang yang menjual dirinya itu ya, ada orang yang membebaskan dirinya. Jadi dengan menjual dirinya itu kemudian dia berarti membebaskan dirinya. Walaupun masih ada pertanyaan, bebas dirinya teh tina naon ieu teh gitu, tina hutang, tina naon gitu. Bimuha, atau bisa jadi dia membinasakan dirinya. Tuh. Jadi tidak selalu bermakna negatif. Menjual diri itu bisa kemudian membebaskan dirinya atau malah membinasakannya. Kalau membebaskan diri berarti maknanya positif. Kalau membinasakan diri berarti maknanya negatif. Setiap orang bangun subuh mulailah dia menjual diri. Ada yang dengan menjual dirinya itu terbebas dirinya. Ada yang dengan menjual dirinya itu dirinya menjadi celaka. Nabi membahasakannya dengan mubihuha, membinasakannya. Ya tentu hadis ini Bapak Bu, menjual diri berarti teu salamina hartosna negatif. Ya. Numawipan dina Quran ayat-ayat yang Allah membahasakannya dengan membeli. Innallaha ashtara minal mu'minin, Allah membeli dari orang-orang beriman hartanya, jiwanya. Lamun Allah membeli berarti ada yang dijual kan? Siapa yang menjualnya? Tadi orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Dirinya berarti berjihad di jalan Allah, termasuk kita subuh kali ini. Pan angkat di bumi ke tempat pengawasan teh pan jihad cek Nabi mah nya. Margi jihad teh sanes kedah ngiring perang unggul. Berangkat dari rumah ke majelis taklim, majelis ilmu eta ge jihad. Man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah, kal mujahid fi sabilillah. Nya dalam teu aya jihad mah moal tiasa. Jihad teh naon Bu? Bersungguh-sungguh mencurahkan kemampuan, ya, sehingga kita bisa melakukan sesuatu. Tadina eta ayat mah Allah mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah membeli dari orang beriman. Berarti orang beriman menjual dirinya kepada siapa? Kepada Allah. Dengan ibadahnya, dengan kebaikannya, dengan ketaatannya, itulah yang dimaksud dengan menjual diri kepada Allah. Jantan nembe Bapak Ibu sadayana urang nembe cikene salat subuh berjamaah. Di dieu gitunya, di bumi mah tadi nu salat wengi heula atawa salat tahajud heula atanapi nu ngaos urang heula, berarti sudah diawali dengan ibadah. Berarti kita menjual diri kepada Allah dengan ibadah. Nah, Allah membeli itu semua. Kita nu ngajual, Allah anu meserna gitu. Itu kalau ibadah berupa amal-amal ketaatan. Sami dengan ibadah maliyah.
harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu sama dengan Allah yang membelinya. Kita mengeluarkan, Allah membeli, ya. Kita yang menjual, Allah yang membeli jualan kita itu. Dan Allah menyatakan dalam ayatnya bi anna lahumul jannah. Keuntungannya adalah bagi mereka Allah siapkan surga. Itu menunjukkan membeli dalam arti yang positif. Nah makanya ya, bahwa hakikatnya memang kehidupan dunia ini adalah pertaruhan diri, ya, Bapak Ibu sedayana, untuk membawanya kepada jalan kebaikan atau jalan kebinasaan. Surat Asy-Syam yang sering kita baca, Bu ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Jadi dalam diri kita itu ada jalan, ya, menuju kefasikan atau jalan menuju ketakwaan. Qad aflaha man zakaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dengan ketakwaan. Wa qad khaba man dasaha, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya dengan kefasikan. Mundina bahasa Nabi mana tadi teh naon Bu? Menjual dirinya, ada orang yang membebaskannya, ya. Dan ada pula orang yang membinasakannya. Nah, ini sama dengan ayat ini. Allah membahasakan aflaha man zakaha, itu berarti beruntung, ya, dengan mensucikan dirinya, dengan melaksanakan ketakwaan. Ada juga orang yang, ya, rugi mengotori dirinya. Dalam bahasa hadis tadi naon Bu? Membinasakannya, mencelakakan dirinya, ya. Kenapa? Karena potensinya dua-duanya ada. Manusia itu bisa berbuat fajir, fujur, keawonan, atau takwa. Dua-duanya kita bisa melakukan. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh kita. Ibu nembe angkat di bumi ka dieu. Tiasa Bu? Tiasa gampang? Gampang. Bapak gampang banyak tiasa ka dieu. Cik keluar ti dieu katingali di hadap teh aya sendal sae. Contoh ieu mah sepatu sae tiasa dicandak Pak? Tiasa. Tinggal keresekan gitu. Tukeurkeun ganti nu awon ku nu sae, candak nu sae tinggalkeun nu awon diamalkeun. Nu sendal capit nu urang tukeurkeun jeung nu hade. Salah memahami duka nunutan gitu. Ya. Tiasa teh Pak? Tiasa. Gampang teh Bu? Gampang. Pama eueuh batur mah gitu. Jadi ulah dikira urang ngadamel kasayan teu tiasa midamel kaawonan sarua gampang. Tak mun aya nu nyebatkeun Pak Bu, ari kana kahadian mah nya meuni hese. Tapi kana kagorengan mending gampang. Betul tidak Bu? Tidak, ya. Dua-duanya sebetulnya mudah untuk kita lakukan. Kebaikan gampang, keburukan juga gampang. Apa ini jawabnya? Setiap jiwa itu diilhamkan apa? Fasih dan takwa. Berarti dua-duanya mudah dilakukan. Dina surat naon Bu Pak? Abasanya summa sabila yassaro, kemudian kami mudahkan jalannya, itu kata Allah. Kata para ahli tafsir, mudahkan jalan teh apa? Yang ini
kebaikan keburukan dua-duanya mudah dilakukan. Sursaha karena keawonan hese gampang. Urang ayeuna lebet ka masjid engke sore engke wengi Pak, angkat ke tempat kamaksiatan contoh bisa teu Pak? Bisa. Sakumaha nu angkat ke tempat kamaksiatan angkat ke masjid biasa teu? Biasa. Tapi pertanyaannya mau atau tidak? Dasarnya ge mampu, diberikan kemampuan yang sama, cuman milihna nu mana. Sudah tahu jalannya, dimudahkan jalannya, tah sok rek mana nu dicandak. Mata tadi Nabi tadi mengatakan setiap pagi manusia bangun dia akan menjadi penjual diri, menjual dirinya. Sok bade kanu mana ya? Bade kanu sae, bade kanu awon, dua nana gampang. Tinggal kurang bade milih nu mana. Makanya kan Bu, Pak, ada bahasa hadis Nabi yang sangat indah. Apa Bu bunyinya? Kullu ummati yadkhuluna jannah. Kan itu ya? Setiap umatku kata Nabi pasti masuk surga. Di surgaeun sadayana ge Pak. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Gitunya Bu, Pak. Bukan yang tidak mampu, tapi yang tidak mau. Artinya apa? Kemampuan mah semuanya punya, bisa. Tapi mau atau tidak, gitu kan? Jika orang nahan teu ka tempat kamaksiatan, ada alim gitu, lain teu mampu, duit aya gitu, duit loba, kendaraan aya, ya, siap ka ditu, tapi alim we gitu, lain pedah teu mampu gitu, bunyinya. Sama mungkin orang melakukan kebaikan bukan berarti dia tidak bisa, tapi mungkin alim we gitu midamelna. Kenapa? Karena potensinya dua-duanya ada dalam diri kita. Nah, makanya bagaimana agar semua yang kita lakukan itu, ya, semua aktivitas, semua pekerjaan, ya, Bapak Ibu sadayana, semua amal itu tentu lamun dikerjakan semuanya pasti dirasakan capek. Terus Bu, kadieu capek, kaditu capek, midamel kasayan capek, midamel kaonan capek. Ya, pada dasarnya gitu di midamel pada pasti capek gitunya. Henteu ada ieu mah resep urang teh hobi capek teu capek. Sehingga barudak mora pemuda non Bu, olahraga futsal, mini soccer, nepi ka ngesang capek teh capek, tapi resep gitu ya. Jadi kebaikan lelah, keburukan juga lelah ya. Dua-duanya dilakukan oleh manusia ya, pasti lelah, satu saat pasti capek. Cuman pertanyaannya, apakah yang lelah itu capek na urang teh bisa jadi ibadah teh gitu. Kamu bapak-bapak yang bekerja dari pagi sampai sore, wah tong dicaturkeun deui nya punya capek na mah ti isu jedur cek orang Sunda mah nepi ka sore gitu. Suku dijieun hulu dijieun suku kumaha eta gitu ya punya cek istilah Sunda mah nepi ka suku dijieun hulu kumaha gitu, jungkir atau kumaha gitu ya, maksudna mah berhenti head ya, banting tulang dibanting-banting menurut Sunda mah gitu ya, banting tulang teh kumaha dijual balikan gitu. Henteu maksudna mah bekerja keras gitunya untuk menafkahi keluarga, capek tong dicaritakeun capek nama gitu. Sok Pak, kalau lelah kita dari pagi sampai sore ternyata tidak menjadi kebaikan, rugi teu Bu? Rugi. Urang capek teu meunang nana. Makanya bagaimana
semua lelah itu harus menjadi pahala, harus menjadi ibadah. Hayatuna kulluha ibadah, hidup kami semuanya ibadah. Bu, Pak, hari hidup kami semuanya ibadah teh sholat terus-terusan. Cik sekali deh Pak, jadi semboyan berangnya hayatuna kulluha ibadah, hidup kami seluruhnya ibadah. Hari hidup kami seluruhnya ibadah teh sholat dulu ya. Ngawas Quran teras-terasan Bu, di subuh nepi ka sore nepi ka rek bobo deui terus we ngaji gitu ibadah teh? Tidak. Tapi bagaimana waktu-waktu yang kita gunakan itu bisa nilainya menjadi ibadah walaupun pada dasarnya bukan ibadah. Kenapa Bu? Nya dari ibadah macik jeung ibadah sareng sanes ibadah seueur mana Bu Pak? Da seueur sanes ibadah pan 24 jam sabaraha ibadahna. Sok eta ku ibu. Tuh. Cuman pertanyaannya betul tidak hidup kami teh seluruhnya ibadah? Ibu orang muhasabah Pak. Kita introspeksi diri kita sama-sama. Yuswa yang Allah berikan kepada kita ya, untuk beribadah rata-rata lulusna meninggal di usia sabaraha ya, dikurangi masa balik ya mah diratakeun dari pukul rata lamun yuswa 65 ngantunkeun ya berarti dikurangi balik sabaraha pami-pamageun biasana 15 tahun berarti waktu ibadah sabaraha 65 we cokot 15 sabaraha 50 tahun pan satu acan balik mah can diseratkeun nya lamun yuswa 65 ngantunkeun ibu sabaraha Bapak? Das langkung 35 genep 7 alhamdulillah tos di bonusan tos di bonusan tos aya bonusna pan saur Nabi ge rentang umatku itu 60 sampai dengan 70. 2 minggu yang lalu salah satu jamaah saya itu hampir 15 tahun kajian di rumahnya meninggal beliau kemarin di usia 88 tahun menuju Tedamang tetepnya ngawas Pak di kamar ngupingkeun bari ngagoler tapi ngawas nama telirit terus 15 tahun nah usia 88 tahun beliau meninggal ya iman rentang usia umat Nabi dina hadis mah 60-70 tahun aya nu langkung aya gitu tah lamun dipukul rata 50 tahun bapaknya nah pertanyaannya benarkah 50 tahun itu beribadah? Harus teguh. Padahal orang diciptakan kanggo naon cek Allah ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun maka yang 50 tahun teh betul semuanya ibadah paminu langkung 60-70 tahun teh apakah semuanya ibadah? Henteu pan didinya teh aya ulem aya ngobrol aya ngopi ya aya mancing aya olahraga aya ngadamel bala-bala didinya teh nya termasuk tidur. Berapa lama kita tidur dalam 50 tahun Pak? Sok tanggung 60 tahun orang sabaraha lami tidur ieu mah umum bae lamun per hari kilang rambung 8 jam ada orang mabunya 5 jam kadang-kadang 4 jam kadang-kadang 2 jam ieu mah cenah tidur yang bagus teh 8 jam cenah gitu berarti titos isa tos ngagoler gitu ya berarti 50 tahun waktu yang habis dipakai tidur adalah 18.250 hari kali 8 jam totalnya sakieu
ieu teh sabi sareng 16 tahun 7 bulan beuneukeun we 17 tahun sare hungkul. Ya lamun 50 tahun sabaraha lami urang sare teh 17 tahun geuningan Pak. Abdi cenah tos 80 tahun kanggo nambahan we gitu. Ya, itu udah 8 jam artinya lamun kirang saginya berarti kirang di 17 tahun. Berarti ibu kumaha? 50 dicatat 17 sabaraha sesana 33 tahun deui teh. Tuh, bagi kurangannya. Berarti 30 tahun teh 33 tahun teh non tidur. Di luar tidur dibagi non wae geusina. Kirang langkung aktivitas urang di siang hari teh baraha 12 jamnya. Berarti rumusna kieu. 50 tahun waktu yang habis dipakai aktivitas sama dengan 18.000 sekian dikali 12 jam sakieu jam. Eta teh sami sareng 25 tahun. Pami ibu bapak urang sadaya aktivitas ya, sehari-hari 12 jam per hari kali 50 tahun kirang langkung 25 tahun. Pami langkung 50 kantun ngalikeun. Naon wae 25 tahun teh seueur aya nu damel olahraga diajar kuliah nu tuang wae aya nu sare deui wae aya gitu. Teh tepan geus sare 17 tahun teh ditambah nu sare deui ti beurang. Ya. Aya nu aktivitas sanes rupi-rupi. Berarti sana sabaraha? 8 jam deui-nya. Nah, aktivitas santai ya nu hilingna ieu mah di luar nu tadi kira 4 jam. Berarti 50 tahun dipakai relaksasi, nah kali 4 jam tuh. Berarti sekarang berapa? 8 tahun. Darasnya 50 candak 17 33 candak tadi sabaraha? Nah, 25 sesana 8 CF nu 4 jam teh dianggo ieu nonton TV radio Persib gitu kan, ngobrol yang diajar deui aya nu ngalamun hungkul aya gitu. Ya CF kan tuh 50 tahun 17 tahun tidur 25 tahun aktivitas dari aku segala aya di dieu nya sesana 8 tahun di awal santai. Saya 50 tahun teh. Jadi 50 tahun teh hari ibadahna di mana? Si berat lamun pancena dinu aktivitas eta teh ieu teh aya salat cenah kitunya ji urang eta. Berapa lama sholat kita dalam 50 tahun? Ayo terang teu Bu Pak. Pada 50 tahunnya kurang teh sholat. Sholatnya teh lamun dijumlahkeun 50 tahun sabaraha tahun Pak? Ngeleuwihan waktu sare 17 tahun. Tuh Bu, sakali sholat 10 menit. 5 kali sholat dibuleunkeun we sajam. Jeung dikir jeung naon? Berarti 50 tahun dikali sakieu kali sajam sabaraha? 18.250 jam eta teh 2 tahunan. Jadi lamun yuswa kurang 50 tahun tah salat mangan 2 tahun. Lobana naon? Sare deui. Bu 50 tahun teh geuningan Pak ibadahna mangan 2 tahun urang teh. Nya. Berarti sasana sabaraha Bu? 48 tahun non ibadah. Seueur ibadah, seueur teu ibadah Pak. Tuh. Geuningan hirup urang teh nepi ka ayeuna we Pak nya, nepi ka ayeuna ieu pan rupi-rupi aya nu tos 50 nu acan eta mamangga we Bapak Ibu emutan. Geuningan loba keneh sanes ibadah.
seberapa persen Pak? 2 tahun tina 50 nyampe 10% pun tuh tadi gepan loba keneh sare dibanding jeung aktivitas kurang sanesna 2 tahun Bu tina 50 tahun urang ibadah kesimpulanna kumaha Bu 50 tahun ngan 2 tahun sholat eta ge cantang tuh ditarima ibu 2 tahun teh sholatnya laras ditampi ku Allah nu 2 tahun teh satengahna ditolak berarti ngan 1 tahun saya sana 48 tahun kali anu naon ieu aya nu ibadah 48 tahun Bu moal aya ibadah naon 48 tahun lagi tah nu mawi upami urang ibadah ka Allah ku ibadah-ibadah nu makruh moal dugi tapi kumaha carana supaya supados sesana tina salat 48 tahun teh tetep nilaina jadi ibadah da urang lamun bade ngamanfaatkeun waktosku ibadah mah do hungkul ngaos bunya maca Quran salat segala rupina pasti seueur keneh non ibadah teumawi tadi kumaha kacape urang salami 24 jam teh dikirangan waktos kulem jeung sajabina sesana angger jadi ibadah keneh gitu teu da sadaya ge pastinya ku capek hirup capek Pak lelah fisik aya karena belajar segala macam termasuk lelah batin menghadapi ujian hidup masalah cobaan dan seterusnya tapi nah ya Pak Bu yang membuat kita bersyukur mah kurang aya di diri gitu kan kenapa karena Islam mengajarkan lelah itu tidak sia-sia nu 48 tahun teh kumaha sangkan teu sia-sia supaya waktunya tidak terbuang percuma tapi tetap jadi ibadah teh tepan urang mah sesana 48 tahun teh kumaha sangat eta ge di janten dilaina ibadah berpahala jadi amal soleh da ku 2 tahun mah seueur keneh nu sanes ibadahna tuh Allah di surat Al-Baqarah ngingatkeun kumaha la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupan artinya apa semua dalam batas kemampuan yang dilakukan semua diberikan kemampuan laha ma kasabat kasaya dapat kebaikan wa 'alaiha ma kasabat dia mendapat siksa dari kejahatan keburukan yang dia lakukan dua-duanya yang dia usahakan oleh manusia menuju kebaikan dan keburukan maka tidak akan melebihi batas kemampuannya sacapek-capekna Bapak Ibu beraktivitas duhu lupet nyawa cek orang Sunda mah pasti dalam batas kemampuan yang Allah tetapkan saberat-beratna pasti orang diberi kemampuan ku Allah tuh kata Ibnu Katsir Allah tidak membebani seseorang melainkan melebihi kemampuan dirinya inilah wujud apa Bu kemurahan Allah kelembutan Allah kasih sayang Allah kepada kita bagaimanapun kita melakukan sesuatu dalam hidup ini semua dalam batas kemampuan kita. Nah, Ibu Bapak, kelelahan di jalan Allah itu harus menjadi pahala yang besar. At-Taubah 120 sahur Allah, zalika bi'annahum la yusibun dhamakun wala nasabun wala mahmasatun fi sabilillah. Ya, yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, kelaparan di jalan Allah illa kutiba lahum bihi amalun sholih melainkan dituliskan bagi mereka yang demikian itu menjadi amal yang soleh. Iman sifat apanya? Haus, capek, lapar, ibadah sanes.
Tapi bila ini menimpa kepada kita, dan pasti akan menimpa kita apa dia teh Bu? Ya, capek, kepayahan, kelaparan, kumaha akan jadi amal soleh, tetap jadi ibadah. Maka bagaimana kita menjadikan semua kelelahan itu harus menjadi pahala yang besar. Ini penjelasan asal kondisi. Ini menunjukkan bahwa apapun yang menimpa seseorang akan dicatat baginya yang menjadi apa Bu? Bahwa kesulitan itu yang menimpa seseorang akan menjadi pahala. Hese gitu tanya, susah, berat, itu tetap menjadi pahala. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak hanya berpahala, akan dihapuskan dosa-dosanya. Ya. Bukan karena kesulitannya sebetulnya, tapi karena kesabaran dalam menjalani menghadapi kesulitan itu. Bapak Ibu pasti kamu para bapak banyak orang Pak, mungkin sering kita menghadapi kesulitan hidup. Ibu ge sami beas nararae, minyak nararae gitu, jeung saterusna berat. Nah, Asal Marwandi mengatakan kalau dihadapi dengan kesabaran maka itu akan mendatangkan pahala. Tuh, al-insyirah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, atau kalau kita terjemah setelah kesulitan ada kemudahan. Sami maknanya. Allah mengulangi, sesudah kesulitan ada kemudahan, beserta kesulitan ada kemudahan. Capek, hese, berat, jangan berhenti. Kenapa? Itu adalah perjuangan, dan semua lelah itu harus, dan semua yang dirasakan berat pasti selalu ada kemudahan. Kita sepakat. Ya. Bersamaan kesulitan itu ada kelapangan. Apa maksudnya? Setelah, bisa diartikan setelah juga. Setelah kesulitan ada kelapangan di dunia. Setelah kesulitan di dunia ada kelapangan di akhirat. Jadi setelah dunia maka akhirat itu ada kelapangannya. Apa? Seseorang menanggung kesusahan di dunia maka ia memperoleh surga di akhirat. Tadi tepan mulai nanti capek, tapi bagaimana rasa capek itu menjadi pahala dan berbuah surga gitu. Itu semua apa Bu? Tergantung dari niat. Kuncina dina niat, innamal a'malu bin niat. Kuncinya semuanya datang dari niat. Pada melana nama sami, tapi bisa jadi berbeda, bisa berpahala atau tidak tergantung kepada motivasinya apa, niatnya apa. Makanya niat itu dalam setiap amal menjadi kunci utama. Apakah dia berpahala atau tidak tergantung niat. Jika hijrah kamu berhubungan jadi akan hijrah itu sadaya hijrah menang pahala henteu. Cek Nabi aya hijrahnya karena mengejar-ngejar perempuan, menang perempuan nama yang dia kejar, Muhajir Ummu Qais dia, tapi dia tidak dapat pahala. Ya. Maka orang mendapat pahala sesuai dengan apa yang dia tuju, ya, dengan niatnya. Nah, iya Pak, kumaha kerja keras itu menjadi ibadah. Itu seorang Nabi. Sesungguhnya engkau tidaklah menafkahkan suatu nafkah yang engkau maksudkan dengan mengharap wajah Allah, ridho Allah, melainkan engkau akan diberi pahala karenanya. Bahkan termasuk apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu, Pak. Kanggo para bapak, kanggo urang Pak. Kurang kapungkur ayeuna nu daramal kene Pak, teh sok sing jadi motivasi atau pengingat kita. Berapapun yang kita berikan kepada istri kita itu kalau diharapkan wajah Allah, mencari ridho Allah, itu akan menjadi pahala.
Maksud kebun istri kudu dihuapan tuluy-tuluyan lain. Bapak masihan nafkah ibu ke ibu ya. Maka setiap yang dikeluarkan itu menjadi pahala nya cenah CFD itu pan keur dianggo ya, dianggo dipasihan 10 juta saminggu CF apan di pasien teh keur dianggo ku ibu teh Pak gitu. Keun weda rezeki mah teu kaop CF kege aya deui ulah teu kaop aya beak deui tak ulah gitu nya teu kaop dibere ibu mah beak deui dibalik Pak balikeun konsep rezeki mah lain kitu teu kaop eueuh CF dipake insyaallah kege aya deui tuh tinggal pancek Nabi Manu indit ayeuna ka mana we uih mah pasti pinuh telihna teh Bapak kapungkur atawa meser dompet aya eusian teu Pak kepan eueuh eusian dompet teh sakumaha mahalna oge nya gaduh dompet kosong mun aya dompet meser eusian abdi bade meser 10 aya nu eusian Bu aya mahal teh naonna loketna tina kulit aya eusina mah eueuh meser loket kosong eusian pan ku bapak nya pasihkeun ka ibu pasihkeun ka budak saeb teu keun we tong di pikiran bisa stres kege bakal aya deui tah nu kosong gitu nya tak ku ibu anggo lamun saeb dipasihan deui lamun aya keneh moal gitu ya. Tuh Pak, yang kita berikan kepada istri pasti bernilai pahala. Moal mubah, moal mubazir. Komo dianggo untuk keperluan rumah tangga. Tuh, ya. Semua yang lelah, capek, sedih, susah, nepika orang mungkin ya Pak, semua mengalamilahnya. Kita mungkin pernah berada pada keadaan yang iteh ujian teh meuni berat. Pernah nya keun weda sadayana mungkin mengalami Bu ya nepika urang hese rek meuli beas hese rek meuli minyak teh kadang pernah nganjuk ngahutang ka tetangga berat tapi cek Nabi semua yang dirasakan sedih berat bagi orang beriman itu sebenarnya dalam rangka Allah menghapus dosa-dosa kita teu kedah ku zikir wae teu kedah ku ibadah wae Pak menghapus dosa teh tapi dengan kesedihan, kegelisahan, rasa sakit yang menimpa orang beriman itu sebetulnya semua akan menghapus dosa-dosa kita. Ibu bapak zikir mah salah satunya tapi apa yang dirasakan berat itu bisa menjadi penghapus kalau dibarengi dengan kesabaran tuh sehingga sadayana aya jalan keluar. Ya, maka Nabi tadi mengatakan, kata Anas bin Malik, Nabi duduk lalu beliau memandang ke sebuah lubang lalu bersabda, seandainya kesulitan itu masuk ke dalam lubang ini pasti kemudahan akan datang hingga ia mengeluarkannya. Ini kata Nabi Pak. Di Nabi teh nafsirkeun fa inna ma'al usri yusron teh kumaha wujudna. Kalau kesulitan masuk pada satu lubang, nah kemudahan itu akan mendatanginya dan mengeluarkan dari lubang itu. Cek orang Sunda mah, orang Sunda dewa nya najan asup kana liang cocopet cecepot gitu. Hese kesulitan teh cek Nabi pasti kemudahan akan datang mengeluarkan dia. Sakumaha hesena cing yakin fa inna ma'al usri yusron cenah cek sebagian pendapat mah usri ieu bentukna makrifat satu kesulitan tapi dijawab Allah yusron nakiro apa nakiro teh dengan berbagai macam kemudahan yang lain kadang satu kesulitan tapi jalan kemudahannya banyak ya. Nah maknanya Pak pasti sing yakin karena janji Allah semua akan diberikan kemudahan. Simbol bangte naon perumpamaan betapapun sempit
sulitnya keadaan, aya jalan keluar, insya Allah. Bersama kemudahan, dua kemudahan bersama satu kesulitan ini menunjukkan apa Bu? Ya, kesulitan tidak akan pernah mengalahkan kemudahan. Ya. Tuh. Ini kata Nabi, tidak akan pernah satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Diulang dua kali. Tidak akan pernah kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Kenapa? Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, iya sebenarnya. Ini saya Imam Syafi'i, bersabarlah dengan indah, betapa dekatnya jalan keluar. Siapa yang bertakwa kepada Allah dalam urusannya, dia selamat. Ya. Barang siapa jujur kepada Allah, takkan menimpanya bahaya. Barang siapa berharap kepada Allah, dia mendapatkan sesuai harapannya. Ini nasihat Imam Syafi'i. Kunci ibadah nomor 4 terakhir, ikhlas. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu. Kita tidak diperintahkan beribadah kepada Allah kecuali memurnikan ketaatan kepada Allah itu betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah. Nah, ikhlas Bu, tanpa ikhlas melebar, capek unggul gitu banyak, hanya jadi beban. Sungguh-sungguh tanpa landasan cinta sama gitu. Tadi orang buru-buru lulus naon Bu, karena cinta kepada Allah, dan niat itu akan mengubah kebiasaan menjadi nilainya ibadah. Jadikan aktivitas kita semua jadi ibadah, tuang, bekerja, belajar, istirahat, oke, jadi pahala lalu diniatkan untuk taat kepada Allah. Kalau murni karena Allah meskipun ringan, itu lebih utama daripada amal besar yang dicampuri dengan riya. Lelah yang kecil kalau lillah akan menjadi besar di sisi Allah. Ya, pasti saya lagi. Ya. Maka apa pentingnya Bu Pak? Lillah. Ya. Niatkan semua karena Allah. Yang kerja kelas duniawi di sana termasuk yang segala-galanya dari teh pun sabar aja Bu. Sabar tadi teh 12 jam dikali 50 tahun teh bisa jadi ibadah lamun ieu lillah, rubah lillah menjadi lillah. Sakit, susah dan segala macam bisa jadi penambah pahala dan penghapus dosa. Kumaha cara mengubahna Bu? Ini yang pertama Pak. Niatkan sejak awal, sabar menjalani prosesnya, ikhlas menerima hasil, jadikan amal sebagai jalan mendekatkan diri kepada tuh, lelah damal, lelah belajar, lelah dakwah, lelah semua lelah akan ternilai jika ada niatnya lillah. Bapak Ibu angkat sadidinten ka pada merlan mun teu lillah mah capek hungkul. Tapi lamun lillah mun capek teh jadi ibadah. Tuh, ya. Lelah pasti menjadi bagian dulu. Da sadeng nih capek. Mun hoyong teu capek naon Bu? Atosan we gitu hirupna beres gitu ya. Dan hidup adalah perjalanan lelah menuju Allah. Ibunya lelah hidup itu naon Pak? Perjalanan lelah menuju Allah. Ngan lelah orang teh bisa jadi ibadah atau henteu gitu. Kalau karena Allah bernilai ibadah, dengan itulah lelah menjadi lillah. Niatkan semuanya lillah ya tadi ya. Maka lelah dunia akan berubah menjadi pahala yang abadi di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Itu barangkali Bapak Ibu yang bisa kita kaji pagi hari ini. Mudah-mudahan setiap tetes keringat yang keluar dari diri kita, lelah kita semua menjadi saksi di hadapan Allah dan menjadi pahala untuk kita semua. Maka mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat usia kepada kita sampai hari ini, berapapun jumlahnya. Nikmat ini senantiasa dapat kita syukuri dan menjadikannya bagian dari ibadah kita kepada Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.